Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Bayangkara, yang saya hormati segenap panitia Majelis Ta'lim Masjid Bayangkara, kaum muslimin muslimat yang hadir pada kesempatan majelis malam hari ini, demikian juga para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali bermajelis, meskipun masih banyak hal yang kita rasakan sebagai kesulitan dalam kehidupan ini. Namun jika dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan, sejatinya kesulitan-kesulitan tersebut adalah sangat-sangat sedikit sekali. Maka dalam kondisi seperti ini pun kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Saudaraku sekalian, hadirin demikian juga para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kajian kita malam hari ini, kita akan membahas sebuah judul, benarkah kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada malam Jumat yang penuh dengan berkah ini, kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak salawat bagi beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita tentang fadilah dari ibadah yang agung ini, yaitu salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran." Barang siapa bersalawat untukku sekali, barang siapa bersalawat untukku sekali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersalawat untuknya 10 kali. Balasan yang subhanallah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bersalawat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali salawat dibalas dengan 10 kalinya. Tentu ini adalah fadilah yang sangat besar. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kajian malam hari ini masih dalam suasana kegeraman yang dirasakan oleh kaum muslimin atas tindakan orang-orang kafir yang mereka
menistakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak kepada hadirin dan juga para pemirsa dimanapun anda berada, marilah kita bela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita muliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semaksimal mungkin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasannya merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah. Para nabi dan para rasul, bukan hanya nabi kita saja, senantiasa dinistakan oleh kaumnya. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak ada datang seorang nabi kepada umatnya, kepada kaumnya, melainkan mereka menghinakannya, melecehkannya. Demikian juga dalam ayat yang lain, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang seorang rasul kepada mereka melainkan akan dihinakan oleh kaumnya. Demikianlah sunnatullah. Jangan kaget ketika muncul sekarang orang-orang yang melecehkan ataupun menistakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia yang menistakan itu? Dan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak sepadan dan enggak selevel sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah sejak kecil hingga dewasa, hingga meninggal dunia dijaga oleh Allah. Perjalanan hidup beliau begitu kemilau, begitu indah. Siapa sosok yang sekarang yang disebutkan sebagai presiden negara Prancis? Sosok yang amat buruk kalau mau membaca tentang sejarah perjalanan dia. Ketahuilah bahwasannya sekeras apapun permusuhan mereka, segencar apapun penistaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan memudaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan beliau dengan penyebutan wa rafa'na laka dzikrak. Kami muliakan penyebutanmu. Yang dimuliakan oleh Nabi enggak mungkin akan bisa dihinakan, meskipun semua manusia di muka bumi berusaha untuk menghinakannya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ini merupakan sunnatullah. Dan tenang saja, Nabi tidak akan kena apa-apa meskipun dihinakan oleh mayoritas manusia gitu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin, Allah yang akan membalas bagi para penista Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna kafainakal mustahzi'in. Kami yang akan mengurus mereka orang-orang yang melecehkan dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang akan membalas. Namun bukan berarti kita berpangku tangan. Sebagai seorang muslim kita berpangku tangan, tidak. Kita katakan tidak. Seandainya panjenengan ini dalam kehidupan panjenengan, jenengan sudah langganan sama penjual bakso gitu ya, yang sering lewat di rumah panjenengan. Kemudian suatu saat penjual bakso ini mencela, mencaci maki orang tua panjenengan. Apakah panjenengan akan mau beli kepadanya lagi? Sama sekali tidak. Itu orang tua kita yang dihinakan, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ayah kita atau orang tua kita yang dihinakan, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasannya kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kita kepada beliau harus lebih besar dari kecintaan kepada siapapun di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi adalah hendaknya lebih diutamakan, lebih dicintai
oleh orang-orang yang beriman dari diri-diri mereka sendiri. Wa azwajuhu, dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatuhum, adalah merupakan ibunda dari orang-orang yang beriman. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kenapa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita kedepankan dari kecintaan kepada yang lainnya? Bahkan dari diri kita sendiri, kita harus cinta kepada Nabi lebih besar dari cinta kita kepada diri kita sendiri. Apa alasannya? Sekarang ini jadi pertanyaan bagi panjenengan yang hadir di sini. Bapak-bapak, ada yang punya jawaban? Kenapa kok cinta Nabi harus lebih besar daripada cinta kita kepada diri kita? Yang bisa menjawab dapat bonus double, 2 hadiah. Karena Nabi akan menolong kita nanti di padang mahsyar. Yang lain tidak ada yang bisa membantu. Simpan dulu jawabannya. Ada yang lain? Silahkan. Kenapa? Karena Nabi rahmatan lil alamin. Yang lainnya? Karena tidak sempurna keimanan seorang sampai mencintai Rasul melebihi dirinya sendiri. Hikmahnya apa? Hah? Ya, mau jawab? Ya, silakan. Buka biar dengar. Karena Nabi membawa agama Islam di muka bumi. Saya butuh satu lagi, coba. Ada yang lebih mendekati lagi? Silahkan. Terima kasih. Saya bingung mau ngasih hadiah yang mana. Saya sampaikan di sini ada beberapa ulama tafsir menyebutkan tentang kenapa kok Nabi harus lebih dicintai daripada diri seorang mukmin. Jadi seorang mukmin harus mencintai Nabi lebih besar daripada cinta kepada dirinya. Jawabannya adalah karena apa yang diperintahkan oleh Nabi dan apa yang dilarang oleh Nabi semuanya adalah demi maslahat umatnya. Berbeda dengan diri kita sendiri. Kalau kita nuruti perintah kita, kita bisa sesat. Kadang-kadang hawa nafsu yang menguasai diri kita. Demikian juga ketika kita menuruti kehendak kita untuk tidak melakukan sesuatu gitu ya. Kita bisa sesat. Karena apa? Kadang-kadang nafsu kita tidak menghendaki melakukan sesuatu. Bisa dipahami jawabannya ini? Yang paling dekat yang mana ini tadi yang saya sebutkan? Dengan yang saya sebutkan yang paling dekat siapa ini? Bisa dipahami jawabannya? Kenapa Nabi kecintaan kepada beliau harus didahulukan? Karena apa? Tidak ada unsur kejelekan sedikit pun. Kalau maksimal taat kepada Nabi, maksimal menjauhi larangan Nabi, sudah pasti beruntung. Berbeda kalau kita nuruti diri kita ataupun nuruti orang lain, ada kemungkinan akan terjerumus ke dalam kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Saya berikan hadiah kepada 3 orang. Bapak yang sebelah tiang.
Mohon maaf. Yang di belakangnya satu lagi. Mohon maaf sebelah sana, Bapak. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Tadi apa yang disebutkan oleh Bapak yang di samping tiang? Kejadian antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Umar. Dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Hisham. Beliau mengatakan, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba memegang tangan Umar radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab tangannya dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebayang jamaah, tangan yang sangat beruntung dipegang langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebayang betapa bahagianya di saat itu. Dan kalau seandainya kita bisa merasakan itu, subhanallah, subhanallah. Ada keimanan dalam diri seorang kemudian tangannya dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai, lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku saja." Jadi Umar bin Khattab mengatakan, manusia semuanya tersingkirkan demi-Mu wahai Rasulullah. Hanya saja aku lebih mencintai diriku daripada dirimu gitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaik min nafsik. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, imanmu tidak sempurna kecuali menjadikanku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, imanmu baru sempurna. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita cintai melebihi cinta kita kepada diri kita. Dan kembali kepada ayat yang tadi saya bacakan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ini menjadi dalil, menjadi pokok bagi kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus diungkapkan. Tetapi fahami bahwasanya cinta jangan sampai diungkapkan cuma dengan lisan saja, tetapi perlu kepada pembuktian. Karena kalau seandainya cinta diungkapkan cuma dengan kata-kata, merangkai kata-kata yang indah gitu, mungkin saja kita tertuduh sebagai pembual kalau kita tidak membuktikan dalam kehidupan nyata. Kita menjadi pembohong. Kalau seandainya cinta kita cuma merupakan rangkaian kata-kata, meskipun indah, tetapi kalau seandainya nggak ada buktinya, apa arti itu semuanya? Saudaraku sekalian, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan di sini tanda-tanda seorang itu tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita bisa menjauhinya. Kita akan sebutkan beberapa indikasi ketika ada pada seseorang, maka dia itu dikatakan tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mungkin dia itu memboikot produk Prancis sekarang ini. Tetapi kalau seandainya ada indikasi yang tadi nantinya kita sebutkan, yang kita bahas, ketahuilah bahwasanya dia hanya sekedar membual saja, tidak ada benarnya gitu. Karena boikot produk Prancis itu bukan sebesar-besar pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah yang menjadikan iblis
Menangis adalah apa? Ketika Bani Adam diperintahkan untuk sujud, mereka sujud, sementara iblis itu tidak mau sujud. Mereka menangis karena ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan musuh-musuh Islam itu, kita lawan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebesar-besar pembelaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita akan sebutkan indikasi yang pertama. Kalau ada pada seorang, ketahuilah orang itu enggak cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nama beliau disebutkan. Indikasi yang pertama, orang tidak cinta kepada Nabi adalah ketika orang itu dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak mau bersolawat. Bersolawat bukan di batin, Pak. Solawat itu dilafadzkan, minimal ya, kalau bahasa orang kita umik-umik gitu ya, minimalnya seperti itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Lirih. Itu minimalnya. Enggak bisa kita mengatakan saya sudah bersolawat di batin saja gitu. Enggak bisa. Harus dengan apa? Dengan lisan. Meskipun hanya sekedar menggerakkan bibir saja sedikit. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka seorang yang namaku disebutkan di sisinya namun dia tidak bersolawat untukku. Maka selamatkan diri kita dari kecelakaan dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah beliau menyebutkan bahwasannya, apakah mungkin kalau seandainya ini sunnah kemudian diancam dengan celaka? Karena raghima anfu artinya adalah doa kejelekan, doa keburukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita berat lisan kita untuk bersolawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ibadah solawat ini balasannya begitu besar. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Salawat sekali dari kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dibalas 10 kalinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal apakah ada harta kita yang keluar dengan salawat kita? Pak, ada enggak harta yang keluar dengan salawat kita? Gratis? Gratis. Tenaganya berapa? Menghabiskan tenaga besarkah untuk bersolawat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak juga. Kalau panjenengan duduk setengah jam full solawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, tenaga enggak berkurang sama sekali. Berkurang? Enggak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai melebeli orang-orang yang enggak mau solawat kepada beliau itu dengan sebutan bakhil, pelit. Karena apa? Enggak ngeluarkan harta, enggak ngeluarkan tenaga, enggak ada pengorbanan apa-apa dengan ibadah salawat itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Orang yang benar-benar bakhil, pelit itu adalah orang yang namaku disebutkan di sisinya, dia tidak bersolawat untukku. Karena ya memang sangat pelit. Padahal kebaikannya itu balik untuk kita semuanya. Apakah kemudian kalau kita enggak bersolawat kepada Nabi, kemudian Nabi tidak mulia? Tidak. Kita yang butuh solawat kita itu.
Allah nggak butuh itu, Nabi juga nggak butuh itu. Karena kalaupun seandainya kita tidak bersalawat, Allah dan makhluk-makhluk Allah yang di langit semuanya bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat semuanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu Allah perintahkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kalaupun semuanya penduduk bumi ini enggak ada yang bersalawat, Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya ada orang yang memang begitu lantang meneriakkan pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan salawat gitu ya, maka ya hampir bisa dipastikan cintanya cuma sekedar apa? Bualan saja. Seperti seorang suami yang mengatakan kepada cintanya kepada istrinya gitu ya, engkau segala-galanya, tapi enggak ngasih nafkah gitu loh Pak. Ini benar apa tidak ini? Engkau adalah separuh hidupku, engkau jantung hatiku, tapi enggak ngasih nafkah. Cinta apa gombal? Hah? Ya gombal pastilah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan yang kedua. Indikasi seorang tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak percaya kepada berita yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak percaya kepada berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengakuan. Allah taala telah memberikan apa? Rekomendasi bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi bukan berasal dari diri beliau, tetapi berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surat An-Najm ayat yang ketiga dan keempat, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. Tidak berbicara dari diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau sampaikan tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau sudah menyampaikan sesuatu dan kita mendengar keterangan dari para ulama hadisnya sahih, tidak ada hak untuk kita menolak berita tersebut. Kita harus yakini, kita harus mengimaninya. Kita harus benarkan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mungkin akal kita belum bisa menerimanya karena akal kita terbatas. Saya akan sebutkan sebuah keteladanan. Keteladanan dari salah seorang khalifah. Khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau radhiyallahu taala anhu ketika melihat pekuburan, beliau itu menangis. Kalau orang kita itu sampai riwesan. Karena disebutkan dalam riwayat tersebut beliau menangis sampai membasahi jenggotnya. Berarti kan nangisnya sampai deras gitu ya. Sederas hujan di saat ini. Air matanya deras. Masya Allah sampai membasahi jenggotnya. Kemudian ada seorang yang bertanya kepada beliau, "Tadhkurul jannata wan nar, wala tabki wa tabki min hadha." Wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, engkau mengingat surga, mengingat neraka, engkau tidak menangis karenanya.
namun engkau menangis karena melihat kuburan ini. Kemudian beliau mengatakan, lihat bagaimana sikap Utsman radhiyallahu taala anhu terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya seperti itu, beliau mengatakan, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya liang kubur, sesungguhnya alam kubur itu adalah awal perjalanan akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa man lam yanju fama ba'dahu ashaddu minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang selamat, siapa yang selamat dari azab kubur, maka dia akan mendapati kemudahan yang setelahnya, dan siapa yang tidak selamat dari azab kubur, maka selanjutnya adalah lebih berat lagi. Lihat bagaimana keimanan yang begitu kuat terhadap berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau yakin seyakin-yakinnya dengan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana seorang ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian setelah itu dikubur, kemudian ditinggalkan, didatangi oleh dua malaikat yang menanyakan tentang man rabbuka, siapa Rabbmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa madinuka, dan apa agamamu, ditanyakan seperti itu. Dia mengimani, benar-benar iman, sehingga dia berpikir ketika melihat pekuburan sudah dia langsung riwesan karena yakin dengan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang ini banyak di antara kaum muslimin itu kurang yakin tentang apa? Tentang benarnya berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kurang mantap ketika mau melaksanakannya, yaitu apa? Ketika ada air kemudian apa? Kemasukan apa? Lalat. Hadis lalat ini yang kadang-kadang panjenengan sudah sholat di soft pertama majelis taklim, datang lagi, pas giliran ada lalat nyemplung di tempat minumnya panjenengan, jenengan bingung. Dipraktekna apa ora ya? Tapi mbok keracunan, arep praktek mbok keracunan, subhanallah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin, meskipun di sayap yang satu ada racunnya, tetapi di sayap yang satu ada penawarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzihhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada seekor lalat yang jatuh di tempat minum kalian, maka lelepkan. Bahasa Indonesianya apa lelepkan? Lelepkan lebih pantas ya, Mbak ya. Tenggelamkan kayaknya gede temen gitu. Pokoknya dimasukkan, kemudian apa? Falyanzi'u, ambil, kemudian buang gitu. Sesungguhnya pada lalat itu sayap yang satu ada racunnya, di sayap yang lain ada apa? Ada penawarnya. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari yang hadir di sini yang pernah praktek siapa coba? Alhamdulillah dapat satu. Yang lain belum pernah ketemu atau belum pernah praktek? Ketemu? Pernah ketemu belum? Lalat kecemplung? Hah? Belum pernah? Saya pernah mendapatkan ujian pas lagi ngisi kajian. Masya Allah. Ini kalau nggak dipraktekkan ini Ustadznya orang nyontoni ke priwe gitu. Bismillah, lelepkan, buang, diminum, nggak ada apa-apa insya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini terkait dengan apa? Pembenaran kita terhadap hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi indikasi yang kedua, seorang tidak cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya kepada berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indikasi yang ketiga, yang menunjukkan seorang itu enggak cinta sama Nabi. Meskipun lisannya saya cinta Nabi, saya bela Nabi gitu, lisannya kayak gitu. Tetapi kalau ada ini yang ketiga, sekarang apa? Melakukan praktek ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melakukan praktek ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Ini indikasi kalau orang tersebut gak cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun lisannya dia mengatakan cinta sama Nabi, saya rela berkorban untuk Nabi, saya akan bela kehormatannya dan seterusnya. Tetapi kalau dia masih suka melaksanakan amaliyah-amaliyah yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya dia tidak mencintai dan tidak menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasannya kita yang sudah berikrar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tertuntut untuk belajar tentang ibadah-ibadah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya salat, Nabi bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Pelajari hadis-hadis tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Berkaitan dengan haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Pelajari dariku manasik haji kalian. Ini mengisyaratkan bahwasanya kita harus nyontok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah kita. Dan fahamilah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah untuk ini, untuk ngajari cara ibadah kepada Allah dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya Nabi seperti itu. Nabi diutus bukan untuk mengajarkan tentang masalah pertanian, ngajarkan tentang perdagangan, ngajarkan tentang perniagaan seperti itu, tidak. Memang ada batasan-batasan di sana, tetapi intinya Nabi tidak ngajari masalah kayak gitu. Muadzin, silakan, nanti kita sambung lagi setelah adzan biidznillah. Bismillah, kita lanjutkan lagi kepada poin yang ketiga yang tadi sudah kita sebutkan. Indikasi seorang tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika dia itu masih mempraktekkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mengajari manusia tata cara ibadah kepada Allah dengan cara yang dimaui dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mengajarkan tentang hal-hal keduniawian dan itu sangat terbukti sekali. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati para sahabat yang di saat itu para sahabat di Madinah itu sedang mengawinkan kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat kemudian ngaru-aruih gitu ya. Apa yang kalian lakukan ini? Kemudian para sahabat mengatakan di saat itu, dengan seperti ini hasilnya nanti akan lebih baik wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau lam taf'alu la saluha." Kalau seandainya kalian enggak melakukan itu, insyaallah artinya juga biasa saja, bagus hasilnya, kata Nabi. Kalau kalian enggak melakukan ini, hasilnya juga akan bagus gitu. Itu komentar Nabi kepada para sahabat. Kemudian setelah itu para sahabat tidak mengawinkan lagi, tidak mengawinkan kurma lagi. Maka ternyata didapati setelah itu panennya rusak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pengaduan dari para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, "Ma linakhlikum?" Kenapa bisa terjadi seperti ini kepada kurma-kurma kalian?
Kemudian para sahabat mengatakan, sesungguhnya Anda panjenengan sudah mengatakan seperti ini dan seperti ini, kami ngikuti. Kemudian Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi dalam masalah dunia, para sahabat dalam bidang-bidang tertentu itu lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ingat kembali Nabi diutus untuk ngajari kita peribadahan. Kita bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di antara bukti nyatanya adalah kita beribadah kepada Allah dengan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak datang dari syariat beliau kita tidak amalkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, ikutilah saja oleh kalian apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tabtadi'u, dan janganlah kalian membuat sesuatu yang baru dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad kufitum, sesungguhnya apa yang dibawa oleh Nabi sudah cukup bagi kalian. Cukup yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, indikasi yang keempat. Seorang dikatakan tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ada indikasi yang keempat, yaitu apa? Mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya para sahabat mereka adalah satu generasi yang tidak bakal ada tandingannya di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bakal ada muncul generasi yang Allah taala sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an, enggak ada lagi. Hanya para sahabat saja. Adapun orang-orang bisa mendapatkan ridha Allah ketika beragama mengikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kebaikan apa saja sekarang ini yang ada di muka bumi, seperti misalnya tumbuhnya minat mempelajari Al-Quran, para penghafal-penghafal Al-Quran muncul, kemudian salat berjamaah muncul di tengah kaum muslimin, semangat berjamaah. Tidak ada satupun kebaikan yang muncul di saat ini melainkan jalurnya melalui jalur para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka secara otomatis amalan yang dikerjakan di saat ini, mereka semuanya para sahabat dapat fadilahnya, dapat keutamaannya, karena mereka sebagai sebab orang di zaman kita sekarang ini mengerjakannya. Coba sudah berapa generasi dari zaman sahabat sampai sekarang yang ngerjakan sholat malam, ya otomatis mereka dapat pahalanya. Yang puasa Senin Kemis, otomatis mereka dapat pahalanya. Yang bersedekah, mereka otomatis dapat pahalanya. Karena mereka pembawa syariat. Mereka itu yang membawa syariat kepada umat yang setelahnya. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan cela para sahabat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka sangat istimewa sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Demi Allah, kata Nabi, yang jiwaku ini ada di tangannya, kalau ada seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 km lebih, lebarnya 3 km lebih, tingginya sampai 350 meter. Jika seandainya seorang berinfak sebesar gunung Uhud, itu enggak bakal bisa menyamai infak para sahabat
meskipun hanya 1 mud, setangkepan 2 telapak tangan ini. Wala nasifa, bahkan tidak pula bisa mencapai setengahnya saja. Kebayang bagaimana hebatnya mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Namun ada agama yang katanya mereka menisbatkan dirinya ke dalam Islam, tetapi mereka adalah mencela para sahabat habis-habisan. Abu Bakar dimusuhi habis-habisan, Umar bin Khattab, demikian juga sahabat-sahabat yang lain seperti sahabat yang jasanya begitu besar bagi umat Islam, yaitu apa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang mewarisi ilmu begitu banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau periwayat hadis terbanyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihabisi, dicela, dihinakan kehormatannya. Ketahuilah, orang-orang ini adalah pasti tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya niatan busuk mereka itu untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nauzubillahi min dzalik. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah 4 indikasi seorang tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengetahui ini kita bisa merealisasikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jauhi indikasi-indikasi yang sudah tadi kita pelajari bersama. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Kita ulangi ya sebentar sebelum kita akhiri. Indikasi pertama, orang tidak cinta kepada Nabi, indikasinya apa? Tidak bersolawat ketika disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak percaya kepada berita-berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ada 2 hadiah ini. Ada hadiah, bukan makanan. Ada yang hafal hadis tentang salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang fadilahnya atau tentang apanya gitu? Ada yang hafal hadisnya atau ayat tentang perintah bersolawat? Monggo Pak. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Monggo Pak. Satu lagi permintaan dari saya, angkat tangan nanti baru milih. Saya pilih ya. Karena mudah ini. Sebutkan 4 indikasi seorang tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara urut yang disebutkan dalam kajian ini. Angkat tangan nanti saya pilih. 1 2 3 4. Yang belum pernah dapat hadiah di sini siapa? Paling ujung sebelah kanan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallah. Yang kedua, barakallahu fikum. Sama bungkusnya ini. Ayyakum. Ini saja mungkin yang bisa kita pelajari di majelis kita malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian juga kepada para pemirsa dimanapun Anda berada.
Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga apa yang kita bahas di kesempatan malam hari ini menumbuhkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar kecintaan, bukan hanya sekedar mengaku cinta kepada Nabi tetapi tidak ada bukti nyata dalam kehidupan kita. Semoga Allah taala berikan taufik hidayah kepada kita semuanya dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat bisa mencintai Nabi dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.